Tetapi kemudian pada perkembangan masa-masa selanjutnya, gade ini menjadi akad yang berdiri sendiri. Menggadaikan sawah, menggadaikan motor, kan begitu ya? Menggadaikan tanah. Padahal inti persoalannya adalah hutang piutang. Kan begitu? Sebelum kamu menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Ada pertanyaan, apa hukumnya menggadaikan sawah? Saudaraku, tentang dunia gade-menggade ini bukan perkara baru, karena ini sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan menyampaikan satu kisah bahwa di suatu saat Nabi pernah ishtara ta'aman, ya, membeli makanan gandum min Yahudi, dari seorang Yahudi. Tetapi Nabi tidak membayarnya secara cash. Ila ajal, artinya Nabi membayar tempo, dan itu boleh. Nah, sebagai tanda serius, maka warohanahu, dan kemudian Nabi itu memarhunkan, menggadaikan, memborahkan apa? Dir'an min hadid, baju besi yang terbuat dari besi tadi itu. Baju perang yang terbuat dari besi, itu sebagai jaminannya. Jadi sesungguhnya pada awal mulanya, dunia gade-menggade ini adalah sebagai boroh. Karena pada saat terjadi transaksi jual beli belum dibayar. Barang sudah diambil, tapi belum dibayar, maka sebagai keseriusannya memborahkan barang itu. Itu awal mula munculnya dalam dunia pergadaian. Tetapi kemudian pada perkembangan masa-masa selanjutnya, gade ini menjadi akad yang berdiri sendiri. Menggadaikan sawah, menggadaikan motor, kan begitu ya? Menggadaikan tanah. Padahal inti persoalannya adalah hutang piutang. Kan begitu? Dimanapun ada bahasa menggadaikan, sesungguhnya yang terjadi adalah ingin hutang sesuatu. Menggadaikan motor, dia butuh uang. Menggadaikan sawah, dia butuh uang. Jadi itu yang terjadi. Nah, sesungguhnya kalau itu yang terjadi, maka akan muncullah hukum apa yang disebut dengan istilah dain, hutang piutang. Kita ketahui bahwa dalam hukum hutang piutang itu masuk kategori ta'awun, tolong menolong. Suatu akad yang tidak bisa mendapatkan manfaat atau keuntungan. Dalam suatu pepatah disebutkan kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Ini kaidah fiqhiyah. Setiap transaksi hutang piutang kok mendatangkan keuntungan, maka akan menjadi riba. Nah, ada kemiripan antara hutang piutang dengan gadai yang dipraktikkan di masyarakat. Karena pada umumnya seorang yang menggadaikan sesuatu adalah butuh uang. Itu artinya hutang. Nah, bagaimana dengan menggadaikan sawah? Sesungguhnya yang dimaksud adalah dia mau hutang uang 20 juta, borohnya adalah sawah. Nah, soal hutang piutang itu boleh-boleh saja. Tapi persoalannya adalah tentang pemanfaatan barang gadai tadi itu. Pemanfaatan borohnya tadi itu. Ketika seseorang butuh uang dan hutang kepada juragan 20 juta, kemudian borohnya sawah, yang jadi masalah sekarang adalah sawah itu digarap oleh juragan tadi. Selama yang hutang tadi itu belum bisa membayarnya, maka juragan itu akan menggarap tanahnya berlama-lama, bertahun-tahun. Padahal kalau kita hitung secara profit, seorang juragan dengan boroh yang dia dapati, katakanlah seperempat. Seperempat ini digarap dalam setahun 2 kali. Satu garapan saja sudah mendapatkan 10 juta. Nah, kalau 2 garapan 20 juta. Dalam tempo setahun, seorang juragan bisa mendapatkan keuntungan 20 juta.
Di sisi lain dia masih mengharapkan pengembalian uang dari orang yang hutang itu, dari orang yang menggadaikan tadi. Ini kan ada kezoliman yang luar biasa. Nah, para ulama sesungguhnya sepakat, barang gadai boroh itu tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh dikomersialkan. Jadi kalau orang menggadaikan sawah, kemudian mendapatkan uang 20 juta, maka sawah itu menurut para ulama tidak boleh dimanfaatkan. Karena apa? Akadnya hutang piutang. Nah, yang terjadi di masyarakat tidak seperti itu. Sawah terus digarap, mendatangkan keuntungan, profitnya jalan terus, sedangkan juragan itu masih mengharapkan pengembalian. Itu kan zalim yang luar biasa. Inilah dalam konteks gade-menggade. Lalu bagaimana sekarang yang diperbolehkan dalam Islam itu? Jika memang barang gade atau borohnya itu memerlukan biaya, maka yang menerima barang gade itu boleh memungut biaya dari orang yang menerima uang tadi sebagai hutangnya. Katakanlah kalau hutang 10 juta, kemudian borohnya motor, maka kira-kira untuk merawat motor ini berapa? Jadi harus menggunakan biaya real, tidak boleh melebihi daripada itu. Paling-paling hanya di situ kebolehannya. Tetapi pada prinsip awalnya adalah bahwa barang gadai itu sesungguhnya adalah barang titipan yang harus dijaga dan tidak boleh dimanfaatkan. Nah, tentang menggadai sawah yang selama ini sering terjadi, banyak kezoliman yang dipraktikkan oleh para juragan karena mereka mengeksploitasi tanah itu, sawah itu untuk keuntungan bagi dirinya, sedangkan dia masih mengharapkan pengembalian uang dari yang dihutangkan. Itulah kezoliman-kezoliman yang terjadi selama ini dalam hukum gade. Kalau itu yang terjadi, tentu menjadi haram praktek-praktek yang semacam itu. Wallahu a'lam bishawab.